Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh teman-teman wartawan yang pada malam hari ini walaupun dalam keadaan hujan masih setia untuk menginformasikan COVID-19 ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Pada hari ini kami menerima spesimen sejumlah 191 spesimen, di mana berasal dari Balai POM 176 spesimen, dari tes cepat molekuler yang ada di Rumah Sakit Alwi Sabu 14 spesimen, dan dari Laboratorium Prodia Kota Gorontalo 1 spesimen. Dari 191 spesimen ini ada 23 spesimen diantaranya yang positif baru. Dari mana itu? Yakni Kota Gorontalo 17 orang, di mana Kecamatan Kota Timur 2 orang, Kecamatan Kota Selatan 1 orang, Dumboraya 5 orang, Kota Barat 5 orang, Kota Tengah 1 orang, Dungingi 1 orang, Sipatana 2 orang. Kemudian Kabupaten Gorontalo ada 2 orang, yakni dari Kecamatan Limboto, dan Kabupaten Gorontalo Utara 4 orang dari Kecamatan Anggrek. Yang sembuh pada malam hari ini adalah 13 orang, dan yang meninggal dunia adalah 1 orang dari Kabupaten Gorontalo. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi sampai dengan malam ini untuk Provinsi Gorontalo sejumlah 416 orang, meninggalnya 21 orang, sembuh 266 orang, dan dalam perawatan sampai dengan saat ini 129 orang. Pasien sembuh yakni pasien 243 IRY, laki-laki 36 tahun, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Itu swab yang ke-6 dan ke-7 berturut-turut negatif. Yang berikutnya adalah pasien 246 FLA, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Saat ini gugus tugas setelah menerima peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19, di mana salah satu kriterianya adalah dengan kriteria ini nanti mungkin sebentar bisa kita diskusi, tapi saya lanjutkan dulu ini. Jadi pasien 246 ini sudah mau memakai kriteria tersebut, di mana swab 1 kali negatif dan pasien tidak bergejala selama 3 hari dinyatakan sembuh. Pasien berikutnya adalah pasien 247 RFK, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, swab ke-5 dan ke-6 negatif. Kemudian pasien yang berikutnya pasien 252 WJM, laki-laki 44 tahun, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, swab ke-5 dan ke-6 negatif. Dan pasien 256 SKN, laki-laki 19 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Ini 1 kali negatif ditambah dengan sudah berada sementara 5 hari tidak ada gejala, jadi dinyatakan sembuh. Pasien berikutnya adalah pasien 260 SPM, perempuan 35 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 2 swab berturut-turut negatif. Pasien berikutnya 281
AND, laki-laki, 36 tahun, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, 2 swab yang terakhir berturut-turut negatif. Pasien berikutnya adalah pasien 282, PMA, perempuan, 25 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 2 swab yang berturut-turut negatif. Pasien berikutnya pasien 284, MBH, laki-laki, 25 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, 2 swab yang berturut-turut negatif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 287, HSM, perempuan, 55 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di mana 1 kali PCR-nya negatif dan 3 hari tidak ada gejala, dinyatakan sembuh. Kemudian pasien 288, FSA, laki-laki, 37 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, 2 swab berturut-turut negatif. Pasien berikutnya adalah pasien 292, RTH, perempuan, 53 tahun, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango, kami maksud Kecamatan Bone Bolango, 1 kali swab PCR-nya negatif dan 3 hari tidak ada gejala, dinyatakan sembuh. Dan pasien yang terakhir yang sembuh adalah pasien 308 atau HOH, laki-laki, 40 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, 2 swab yang terakhir nyatakan negatif. Sekarang pasien baru yang terkonfirmasi pada malam hari ini adalah pasien kalau sebelumnya pasien yang terkonfirmasi semalam adalah 393. Pada saat ini pasien berikutnya adalah pasien 394, WYD, laki-laki, 47 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana pasien 394 masuk RSAS pada tanggal 15 Juli 2020. Hasil tes cepat molekulernya itu positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alui Sabu, Kota Gorontalo. Pasien berikutnya yang terkonfirmasi adalah pasien 395, JSH, perempuan, 55 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 395 masuk rumah sakit RSAS tanggal 15 Juli 2020 dan hasil tes cepat molekuler di RSAS hasilnya positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 396, DBA, laki-laki, 64 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 396 masuk RSAS pada tanggal 15 Juli 2020. Hasil tes cepat molekuler atau TCM yang ada di Rumah Sakit Alui Sabu, Kota Gorontalo hasilnya positif dan pasien ini meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 14.22 WITA. Pasien yang berikutnya adalah pasien 397, ZKD, laki-laki, 31 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 397 merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swab PCR-nya positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya pasien 398, AGU, laki-laki, 52 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 398 masuk Rumah Sakit Ainun Habibie tanggal 14 Juli 2020 dan dilakukan PCR-nya positif. Sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 399, SKA, laki-laki, 61 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo.
pasien 399 merupakan tracking kontak dari pasien 288 atau FSA. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya pasien 400. Pasien 400 IRAI, laki-laki 44 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di mana pasien 400 ini merupakan screening mandiri dengan hasil swab yang positif, sementara persiapan ke karantina mandiri. Pasien 401 ALAI, laki-laki 14 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 401 ini juga merupakan screening mandiri dan dilakukan swabnya PCR-nya positif, sementara persiapan di karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 402 ZSY, laki-laki 20 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 400 ini juga merupakan 402 ini, maksud kami pasien 402 ini juga merupakan screening mandiri dan hasil swab PCR-nya positif, persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 403 ARK, perempuan 39, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 403 merupakan tracking kontak dari pasien 346 atau ZLA. Hasil swabnya positif, sementara persiapan di karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 404 MUBO, laki-laki 20 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien ini 404 merupakan tracking kontak dari pasien 259 atau ALB. Hasil swabnya PCR-nya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 405 DJR, perempuan 44 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 405 merupakan tracking kontak dari pasien 346 atau ZLA. Hasil swab PCR-nya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 406 RDH, perempuan 50 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 406 merupakan tracking kontak dari pasien 342 atau ALB. Swabnya PCR-nya positif, sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya pasien 407 NLMA, perempuan 21 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 407 merupakan tracking kontak dari pasien 346 atau ZLA. PCR-nya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 408 ANY, laki-laki 17 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 408 merupakan tracking kontak dari pasien 342 atau ALB. Hasil swabnya PCR-nya positif, sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 409 atau AWH, laki-laki 52 tahun, Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo. Pasien 409 merupakan tracking kontak dari pasien 324 atau NRM 324. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 410 MST, laki-laki 20 tahun, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Pasien 410 merupakan tracking kontak dari pasien 316 atau SCAT. Hasil swabnya positif, PCR dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah.
Pasien berikutnya adalah pasien 411 HMK, laki-laki 23 tahun, Kecamatan Cipatana, Kota Gorontalo. Pasien 411 merupakan screening mandiri dengan rapidnya yang reaktif, dilakukan swab PCR-nya positif, dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 412 HIM, laki-laki 26 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 412 merupakan tracking kontak dari pasien 372 atau SLA. Hasil swab PCR-nya positif, sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 413 SBSA, laki-laki 23 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 413 merupakan tracking kontak dari pasien 372 atau SLA. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Berikutnya adalah pasien 414 SW, laki-laki 38 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 414 merupakan tracking kontak dari pasien 372 atau SLA. Hasil trackingnya, PCR-nya positif dan karantina mandiri di rumah. Pasien yang berikutnya adalah pasien 415 SABG, laki-laki 23 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 415 merupakan tracking kontak pasien 372 atau SLA. Hasil swabnya, PCR-nya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Yang terakhir adalah pasien 416, yakni YPAM, laki-laki 13 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 416 merupakan tracking kontak dari pasien 342 atau NYD. Hasil swabnya positif PCR dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan, Dek. Oh, ya. Pasien apa itu, Dek? Pasien yang terkonfirmasi positif, semuanya kami sudah bacakan tadi. Apakah benar ada di antara pasien positif itu yang merupakan mantan dari kepala daerah? Dari pasien yang positif ini, informasi yang ada di kami adalah alamatnya dan masuk rumah sakitnya kapan. Kalau yang inisial DAB tadi, Dok, apakah benar itu tokoh yang meninggal tadi? Apakah itu benar tokoh Gorontalo yang juga mantan Bupati Kepala Daerah Gorontalo? Ya, kami tidak ada inisial DAB. DBA. Oh ya, ya. Ada pasien 396 DBA itu berasal dari Kabupaten Gorontalo dan salah satu pasien yang terkonfirmasi meninggal pada saat ini. Apakah itu benar mantan kepala daerah di Gorontalo? Ya. Ya. Tadi sudah disebutkan rincian meninggal karena apakah ada penyakit komorbid atau tidak bawaan? Kami mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Alwi Sabu bahwa almarhum pasien 396 ini DBA itu dengan TCM atau tes cepat molekuler yang positif, dan itu diagnosa yang diberikan ke kami. Nanti kalau ada komorbidnya atau ada yang lain-lain, nanti kami akan komunikasikan dengan pihak Rumah Sakit Alwi Sabu. Trackingnya dari mana, Dok, sampai positif? Sampai saat ini karena pasien baru 1 hari masuk kemudian meninggal,
trackingnya masih sementara kami gugus tugas antara gugus tugas provinsi dengan gugus tugas kabupaten kota itu akan bersama-sama untuk melakukan tracking baik kontak eratnya maupun pasien almarhum yang bersangkutan. Apakah protokol yang dilaksanakan untuk pasien meninggal hari ini itu sesuai protokol kesehatan, dok? Ya. Pada saat pasien almarhum DBA ini meninggal dunia, tadi terkonfirmasi 14.22, kemudian gugus tugas provinsi berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di Rumah Sakit Alwi Sabu. Semua pelaksanaan protokol kesehatan itu dilaksanakan di Alwi Sabu, kemudian diserahkan kepada keluarga dan dilanjutkan dengan protokol yang ditangani oleh gugus tugas kabupaten. Jadi yang informasi resmi yang dari Alwi Sabu begitu meninggal dilakukan protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan diserahkan kepada pihak keluarga dan diserahkan kepada gugus tugas kabupaten. Informasi terakhir, apakah diketahui oleh gugus tugas provinsi bahwa penanganan di rumah duka itu sesuai protokol kesehatan, dok? Kami belum dapat informasi resmi dari gugus tugas kabupaten. Nanti kami akan lebih berkonfirmasi lagi karena ini menyangkut tentang tracking terhadap kontak erat dengan pasien yang bersangkutan, almarhum. Yang jelas informasi yang kami dapat dari gugus tugas rumah sakit semuanya melalui protokol kesehatan, tetapi setelah diserahkan kepada gugus tugas kabupaten, nanti kami akan secara resmi, karena ini rilis resmi, nanti secara resmi kami akan rilis kalau ada informasi dari gugus tugas kabupaten. Dok, terkait dengan pasien yang positif hari ini cukup banyak, 23. Paling banyak Kota Gorontalo, sekitar 17 orang tadi. Ya. Nah, kira-kira penanganan khusus untuk Kota Gorontalo seperti apa? Mengingat hampir 100 sih untuk Kota Gorontalo dengan hari ini. Ya, untuk Kota Gorontalo ini lazimnya sebuah ibu kota bahwa semua pusat ekonomi, semua pusat perdagangan, semua pusat pendidikan ada di kota, utamanya di Kota Gorontalo. Tetapi di lain sisi juga kita melihat kenyataan bahwa dalam 1 minggu terakhir ini setiap kali rilis selalu hampir 50% lebih itu pasien yang positif ada di Kota Gorontalo. Malam ini dari 23 kasus, 17 kasus ada di Kota Gorontalo. Ini yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh kita masyarakat, utamanya yang ada di Kota Gorontalo, pemangku kepentingan, tokoh adat, tokoh agama, seluruh masyarakat yang ada, itu kita harus mulai waspada sekarang. Karena sudah 1 minggu bahkan hampir 2 minggu ini Kota Gorontalo berada dalam posisi merah, dan kita khawatirkan nanti kasus ini akan meningkat terus. Makanya untuk itu salah satu, semalam saya sempat mengundang Sekretaris Dinas Perindakop, dan beliau saya kasih kesempatan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Salah satu yang beliau sampaikan adalah dunia usaha termasuk pertokoan yang ada di Provinsi Gorontalo ini, ada pusatnya ada di Kota Gorontalo, diwajibkan seluruh petugas, seluruh karyawan itu oleh pemiliknya diwajibkan untuk protokol kesehatan. Kalau tidak ada sanksi yang akan diberikan, menurut beliau itu ada undang-undangnya, ada aturannya, dan ini yang perlu kita sama-sama harus pahami. Salah satunya adalah itu. Kemudian kita sekarang kan sudah pada posisi adaptasi kebiasaan baru. Pada saat adaptasi kebiasaan baru ini, saya ulangi lagi bahwa kita sudah dalam posisi semua sektor ekonomi bergerak. Pada satu sisi di Kota Gorontalo khususnya penularannya itu sangat tinggi sekali. Hari ini ada 17. Ini yang harus kita pahami, harus kita benar-benar pahami bahwa kalau kita lengah, coba kita perhatikan saja sekarang. Masyarakat dengan masih banyak yang tidak mematuhi
protokol kesehatan. Masih banyak yang tidak pakai masker. Adapun kalau pakai maskernya tidak sempurna, hanya nyangkut di dagu. Ini yang perlu. Kemudian yang perlu dipikirkan ini, kecamatan-kecamatan itu yang ada di Kota Gorontalo hampir tidak ada lagi yang tidak ada positifnya. Jadi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sampai pemerintah kota itu benar-benar memahami dan menggandeng seluruh tokoh masyarakat, seluruh tokoh agama, seluruh tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, semua harus kita gandeng untuk sama-sama. Satu yang paling utama, disiplinkan saja masyarakat. Soal informasi tentang bagaimana protokol kesehatan sudah diketahui oleh masyarakat. Bahkan mereka lebih tahu, bahkan lebih banyak informasi yang mereka baca karena mereka punya kesempatan untuk membaca banyak dibanding orang-orang yang lain. Tetapi yang ini adalah tolong disiplinkan masyarakat untuk protokol yang mereka sudah tahu itu. Barangkali ini Andi yang paling penting. Dokter, tadi disampaikan pasien sembuh 1 kali swab, kemudian 3 hari tanpa gejala, selesai dan dinyatakan sembuh. Kira-kira dasarnya apa, kemudian penanganannya itu seperti apa? Ya, makasih. Di keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 413 2020 ini, itu ada protokol baru, di mana kalau sebelumnya kita ada istilah OTG, ODP, PDP, konfirmasi. Sekarang ada 3 yang utama, yakni suspek, kemudian probable, kemudian konfirmasi. Kita masuk ke konfirmasi karena tadi ini yang ditanyakan. Konfirmasi itu pasien apa yang konfirmasi? Pasien yang konfirmasi itu adalah pasien yang dengan hasil PCR atau TCM positif. Dibagi 2, yang bergejala disebut simptomatik dan yang tidak bergejala disebut asimptomatik. Penanganan yang tidak bergejala, pasien yang terkonfirmasi umpama setelah di swab positif dan dia tidak ada gejala, penanganannya hanya cukup karantina mandiri di rumah. Pasien yang bergejala ringan, jadi pasien yang berikutnya adalah pasien yang bergejala atau simptomatik. Yang bergejala ringan, bergejala sedang, dan bergejala berat. Yang bergejala ringan juga hanya cukup dirawat di karantina mandiri. Berapa hari mereka harus diisolasi? Itu selama 10 hari. 10 harinya tanpa ada konfirmasi swab berikutnya lagi. Begitu 10 hari karantina dan diawasi, mereka akan dinyatakan sembuh. Bagi yang bergejala sedang, yang bergejala berat, yang dirawat di rumah sakit, itu dilakukan tes PCR yang kedua. Jika tes PCR-nya yang kedua negatif, maka selama 3 hari ke depan, kalau tidak ada gejala yang muncul lagi, dinyatakan sembuh. Ini yang menjadi dasar sehingga ada pasien-pasien yang setelah tanggal 13 kan, jadi Kepmenkes ini ditetapkan pada tanggal 13 Juli dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yang otomatis pasien 14 Juli ke atas itu berlaku semua aturan ini. Tapi yang persoalannya ada pasien yang diantara terkonfirmasi sebelum tanggal 13, sementara di perjalanan ada swab yang negatif dan kita perlakukan ini, dan selama 3 hari tidak ada gejala, dinyatakan dia sembuh. Sehingga saat ini masih ada 2 yang memang benar-benar 2 kali berturut-turut dengan hasil yang semalam dia sudah keduanya negatif, maka dinyatakan sembuh. Dan ada juga setelah kita periksa, ada swabnya yang negatif, sudah ada negatif, dan 3 harinya tidak ada gejala, kita konfirmasi dengan rumah sakit yang merawatnya di Alwi Sabu dengan di Ainun Habibi, ternyata pasien ini dinyatakan sembuh. Ini memang butuh sosialisasi lebih banyak lagi. Sebagai informasi, tadi kami sudah mengundang seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten kota, seluruh
Kepala Bidang P2 Kabupaten Kota dan seluruh Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kota, kami sudah sosialisasikan hal ini. Insya Allah ini akan setiap saat akan disosialisasikan kepada masyarakat. Barangkali itu dasarnya. Terakhir dok, apakah tidak pasien yang sembuh 3 hari tadi setelah 1 kali swab negatif dan 3 hari pantau tiada gejala, apakah itu meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak lagi terkonfirmasi, maksudnya tidak lagi positif COVID begitu? Ya, sesuai teori dan sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan paduan ini, setelah 1 kali dinyatakan negatif setelah terkonfirmasi dan 3 hari setelahnya tidak ada gejala yang muncul, itu dinyatakan sembuh. Dan pada saat itu yang bersangkutan tidak ada gejala lagi, tidak tertular lagi. Bisa dipastikan itu dok? Ya, karena dengan PCR itu yang memastikan dan dengan metode yang ini bahwa dipastikan bahwa dia sudah sembuh. Ada, silakan. Sebelum bertanya saya ingin mengingatkan dulu, sejauh ini kan selama ada pasien positif pasti langsung dimakamkan ketika memang terkonfirmasi positif kemudian meninggal. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sesuai protokol kesehatan ketika ada pasien yang positif kemudian dibawa kembali ke rumah, kemudian disemayamkan, bahkan dikeluarkan dari peti, bahkan dikeluarkan dari bungkusan yang sudah disediakan oleh gugus tugas? Apakah itu sesuai protokol atau bagaimana? Kalau pengetahuan Anda? Kalau sejauh pengetahuan saya itu sudah sesuai protokol dan bertentangan dengan yang sama yang terjadi. Ya, sama. Bagaimana dengan yang salah satu pasien yang barusan yang meninggal yang dibawa di Botok dan itu ternyata masih disemayamkan di rumah, kemudian masih disolatkan bersama, bahkan dikeluarkan dari peti? Kalau Anda mendapatkan informasi seperti itu berarti itu tidak sesuai. Kalau informasi itu ada sama Anda dan kebetulan informasi itu belum ada secara resmi ke kami dan protokol yang sesuai dengan yang sebenarnya ada seperti yang Anda katakan tadi. Kira-kira kalau didapati begitu apa yang akan dilakukan oleh Kita akan koordinasi dengan gugus tugas kabupaten kota. Yang paling utama adalah pertama menyadarkan bahwa itu tidak sesuai dan yang kedua kita harus tracking dan tracing kontak erat dengan pasien atau almarhum atau almarhumah tersebut, karena kontak erat itu adalah harus kita tracking, harus kita tracing. Dilanjut melanggar Pak ya? Sesuai dengan ketentuan, kan ketentuannya ada. Ya, ada lagi? Ya, cukup. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh wartawan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim Infocom. Malam-malam hujan-hujan. Terima kasih banyak Anci, Angko, dan teman-temannya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim tracking dan kepada Ibu Reike Uloli, SKM Menkes, terkhusus Tuan Translator Pak Jafar ya, Translator yang setia menemani. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.